Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefani Nanda Kristanti dari perwakilan OSIS KTK Nasrani. Di sini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Bu Sri Lestari selaku pimpinan Karisma. Belakangan ini banyak siswa yang belum mengetahui apa itu Karisma, apa tujuan dibangunnya, bagaimana keanggotaannya, dan banyak lagi hal lain yang belum diketahui, terutama untuk anak kelas 10 yang baru masuk ya Bu. Iya. Nah, maka dari itu di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang karisma. Nah, untuk yang pertama, apakah itu karisma? Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Sri Lestari. Di sini saya sebagai pengelola dari Teaching Factory Mat Karisma ya. Jadi Karisma itu sebenarnya singkatan dari SMK Negeri 1 Malang. Sehingga kita tidak akan melihat nama Karisma itu di toko atau Tefamat, tapi kita juga bisa melihat di merek produk yang disediakan oleh SMK 1 Malang. Nah, sebelumnya saya sampaikan panjang lebar, Tefamat Karisma itu sebenarnya sebuah wahana atau area bagaimana anak mengetahui, kemudian bisa mengimplementasikan standar industri. Nah, karena ini adalah Tefamat, mat itu berarti adalah toko ya. Di sini adalah industri yang menjadi adalah industri retail, yaitu industri yang melayani penjualan barang-barang secara langsung kepada konsumen. Sehingga memang untuk Teaching Factory Mat Karisma itu adalah diperuntukkan lebih khususnya untuk siswa-siswa yang ada di program keahlian bisnis dan pemasaran, entah itu di retail maupun kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Nah, sebenarnya Teaching Factory Mat ini sudah berdiri sejak 2008 gitu ya. Namun waktu itu masih dalam konteks business center. Karena memang konsep Teaching Factory itu muncul 3 tahun ini. Karena memang pemerintah berharap bahwa siswa SMK itu bukan hanya belajar teoritis tentang dunia industri, tapi harus tahu bahkan melaksanakan budaya kerja, standar operasional prosedur yang biasanya dilakukan oleh sebuah industri seperti itu. Nah, di sini intinya adalah sebelum siswa itu terjun langsung di dunia industri, sekolah sudah menyediakan wahana untuk inilah semacam area penerapan budaya dan SOP industri yang disediakan oleh sekolah seperti itu. Baik Bu. Lalu kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di Karisma itu Bu? Kegiatan yang dilakukan Karisma mengacu pada kegiatan operasional sebuah industri retail. Jadi kalau kita bicara retail itu diawali dari bagaimana melihat kebutuhan konsumen, barang apa yang dibutuhkan konsumen yang biasa kita secara intelektualnya disebut riset pasar. Jadi anak diberikan pengalaman untuk bagaimana melaksanakan riset pasar. Kemudian yang kedua juga dalam pengadaan barang dagang. Kalau memang sudah ditentukan barang apa yang diminati konsumen, maka harus ada pengadaan barangnya. Dari pengadaan barang ada beberapa kegiatan yang di dalamnya. Misalnya saat kita mengajukan pesanan ke supplier yang sudah kita tentukan, kemudian juga barang yang diterima itu bagaimana administrasinya gitu ya, sampai barang itu masuk di sistem informasinya Tefamat Karisma, karena semua barang masuk keluar itu ada dalam lingkup sistem informasi di Karisma itu, sampai barang itu nantinya kalau memang sudah sesuai, sudah masuk di sistem, maka akan ada dua kemungkinan, barang itu didisplay di area penjualan atau toko, atau barang disimpan di gudang hingga nanti ada transaksi penjualan.
Kalau ada penjualan berarti juga ada administrasi lagi. Ada laporan penjualannya, ada pelayanan transaksi kepada konsumen, bahkan nanti kalau ada barang yang rusak atau cacat atau mungkin daluarsa nanti ada proses retur kepada supplier gitu ya. Nah, di dalam kegiatan itu semua diharapkan siswa akan punya pengalaman lengkap gitu. Ya. Jadi mulai dari riset pasar sampai nanti pelaporannya. Baik, lalu siapa saja yang biasanya bertugas di Karisma itu, Bu? Kalau yang bertugas sebenarnya kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dari program keahlian bisnis dan pemasaran gitu. Jadi kita buat jadwal piket gitu ya, yang mana dalam satu hari piket itu ada kelas 10-nya, ada kelas 11 atau 12-nya. Kalian tergantung, kalau memang kelas 11 sudah masuk pada era PKL, maka dia tidak ada kegiatan di Tefamat Karisma. Tuh. Biasanya kenapa kita selalu menggandengkan ya anak kelas 10 disertai dengan kelas 12. Diharapkan ada pembelajaran yang di tingkat level mereka, dalam artian sesama teman lebih enak, mungkin akan bertanya lebih mudah. Mengingat juga saya misalnya selaku pengelola tidak akan bisa di standby di tempat itu gitu. Kan tadi Bu Sri Lestari bilang jika itu ada jadwalnya. Nah, itu jadwalnya kapan saja, Bu, untuk bertugas di Karisma itu sendiri? Sebelum masa pandemi atau bahkan kemarin juga setelah pandemi pun kita juga membuat jadwal. Itu biasanya kita buat jadwal Senin sampai Jumat seperti itu. Kalau waktunya, kalau sebelum pandemi kita buat pukul 7.00, atau juga kalau memang kondisi KBM normal itu biasanya kita beri kesempatan anak untuk mengikuti KBM jam pertama kedua, baru jam 8.00 masuk jam ketiga itu anak-anak sudah masuk di tempat praktek teaching factory sampai nanti jam pulangnya. Hanya saja sebenarnya selain piket itu dari program keahlian bisnis dan pemasaran itu menerapkan jadwal blok. Kalau jadwal blok itu berarti siswa pure semua tanpa ada jadwal piket, maka dia akan berada di Tefamat Karisma. Nah, yang tentunya karena satu kelas itu ada 30 siswa, tidak langsung 30-nya di situ. Tapi karena kita ada juga kafe ya, maka ada kafenya, ada yang di kafe, ada yang di ex Tefamat Balava, ada juga yang di Karisma. Kalaupun sekarang karena kafe belum bisa berjalan normal, kemudian yang di ex Balava juga belum bisa operasi normal, maka kita buat jam-jam. Jadi kita buat 2 shift. Shift pagi itu 07.30 sampai 11.00, kemudian 11.00 sampai sore, sepertinya itu. Baik, Bu. Lalu bekerja sama dengan siapa saja untuk melaksanakan kegiatan di Karisma itu agar berjalan dengan lancar? Kalau kerjasamanya tentunya yang pertama dengan manajemen sekolah ya, karena memang ini juga program utama sekolah juga. Yang kedua juga dengan pihak internal sekolah, semua karyawan, guru, siswa gitu kan, karena ini melibatkan semua pihak. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa kita harus punya kerjasama dengan pihak eksternal, terutama teaching factory dalam kegiatan belajarnya di Tefamat Karisma ini adalah salah satu bentuk dari implementasi kelas industri di kompetensi keahlian retail. Karena kelas industri, maka kita memang punya kolega gitu ya, untuk menerapkan standar prosedurnya. Jadi kita kerjasama dengan PT Medi Utama. Jadi kita tahu bahwa ada Alfa Midi. Sehingga SOP yang kita terapkan adalah mengacu pada SOP-nya Alfa Midi. Sehingga anak-anak
di situ terutama yang dari kelas industri dalam kegiatan keseharian dia akan menggunakan seragam khusus untuk kelas industri. Iya. Selain itu, selain kita kerjasama dengan Alfamidi, kita juga kerjasama dengan supplier, gitu kan. Kita punya ratusan supplier gitu untuk memasok kebutuhan dari barang-barang yang kita jual di Teaching Factory itu. Jadi sebenarnya kita harus memang kita harus menjalin kerjasama dengan banyak pihak untuk pelaksanaan itu. Baik Bu, lalu strategi apa yang dilakukan agar Karisma dapat berjalan dengan baik dan lancar? Kalau kita bicara strategi, ada strategi pemasaran dan strategi pemasarannya ya. Kondisi pandemi ini sebenarnya mengharuskan kita harus berpikir keras bagaimana agar Teaching Factory ini tetap berjalan. Mengingat yang pertama, akses untuk masyarakat umum terbatas ke sekolah. Iya. Yang kedua, akses siswa maupun guru karyawan juga terbatas ke sekolah. Maka dari si pemasaran yang pertama kita harus menggandeng pihak lain dalam artian itu bagaimana agar perputaran barang itu tetap berjalan, kita menggandeng toko-toko retail yang lain sehingga sebenarnya kalau tadi saya katakan kita menerapkan SOP-nya retail, selain retail kita juga menerapkan SOP-nya grosir karena di Tefamat Karisma ada sistem harga retail, ada sistem harga grosir. Dengan memberikan harga grosir, kita bisa memasok beberapa toko yang sudah bekerja sama dengan kita. Minimal itu paling enggak tetap bisa menjalankan roda kegiatan dari Tefamat Karisma. Itu mengingat seperti itulah memang konsumen kita sangat terbatas karena memang 90% adalah konsumennya dari dalam gitu. Baik Bu, bagaimana tanggapan warga sekolah setelah adanya Karisma ini? Saya pikir tanggapannya bagus ya. Mereka semua mendukung dari kegiatannya ada Tefamat Karisma, baik dari sisi manajemen maupun sisi partisipasinya itu baik siswa, guru, karyawan atau manajemen sekolah itu sangat mendukung karena kita juga menjadikan Tefamat Karisma itu bukan hanya sekedar area praktek anak, tapi juga menjadikan bahwa Tefamat Karisma itu adalah milik bersama. Jadi bukan hanya miliknya program keahlian bisnis dan pemasaran, tapi milik dari sekolah dalam rangka bagaimana meningkatkan kompetensi siswa, terutama dari sisi skill dan budaya kerjanya seperti itu. Baik, lalu apakah adanya Karisma dapat membantu sistem pembelajaran di SMK 1 Malang ini? Sangat membantu. Jadi karena kalau sebelum PKL gitu ya, anak-anak kan tidak akan bisa tahu dan punya pengalaman dunia kerja. Sebenarnya bagaimana sih cara display barang itu, bagaimana sih kita menerima barang, dia kan hanya tahu teorinya saja. Tapi dengan dia ada jadwal pembelajaran di Tefamat Karisma, entah itu karena ada jadwal piket atau kebetulan memang jadwal blok di situ, maka dia akan punya pengalaman gitu. Karena siswa dilibatkan dalam kegiatan itu. Sehingga sebelum anak PSG atau PKL itu sudah akan tahu, oh begini ya, dari teori kalau kita mendisplay barang ada teori display vertikal, horizontal misalnya, ada FIFO, first in, first out. Nah, sebelum dia ke tempat magangnya, dia sudah kenal dulu, sehingga waktu magang pihak Dudi pun juga tidak akan terlalu terlalu ngoyo gitu ya dalam bahasanya dalam memberikan wawasan kepada siswa itu. Baik, lalu apa motivasi kedepannya setelah adanya Karisma di SMK 1 Malang? Motivasinya kami berharap bahwa akan lebih meningkat partisipasi siswa
meskipun dalam era pandemi, karena memang mau nggak mau di era pandemi ini partisipasi anak kurang karena jadwal piket juga sangat terbatas. Yang Iya, biasanya mungkin kita juga bisa jadwal blok itu 1 hari 10 anak, mungkin sekarang dibatasi hanya 5 anak gitu. Dengan apa ya, pembimbingannya pun juga menurut kami juga kurang maksimal karena rendahnya tingkat frekuensi dari transaksi yang ada iya, gitu. Diharapkan nanti semoga ke depan partisipasi anak bisa lebih meningkat, yang artinya bahwa anak akan punya pengalaman yang lebih dari semua kegiatan itu. Kita lihat, kalau kita mengacu pada SOP-nya Alfamidi, kita harus menjual produk fresh, misalnya buah ya, buah dan olahan buah. Tapi karena kendala pandemi, otomatis itu tidak bisa kita jalankan. Nah, kita harapkan ke depan semoga pandemi segera usai dan kita amin, benar-benar bisa melaksanakan SOP retail sesuai dengan standarnya Alfamidi terutama, sehingga bisa menjual produk-produk fresh dan non fresh, memberikan pengalaman pada anak bagaimana mengelola kalau itu produknya fresh. Karena kalau kita mengelola buah itu sangat sulit, iya, tiap hari harus dicek, pagi sore dicek, kemudian oh ini barang ini sudah 2 hari misalnya harus kita apakan, misalnya segera kita buat, mumpung belum sampai layu kita harus segera buat buah potong atau sudah kita buat jus kan seperti itu. Nah, iya, itu yang belum kita bisa laksanakan secara maksimal sekarang. Semoga kedepannya bisa maksimal dan anak juga lebih menguasai semua kegiatan retail itu dengan maksimal gitu. amin. Terima kasih banyak kepada Bu Lestari atas pembelajarannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan ilmu. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.